Perkenalkan nama saya Elizabeth Agustina Sinaga, NIM 68204141. Di sini saya akan menjelaskan progress report dari bagian job description dari BCA. Yang pertama ada program Relationship Officer atau PRO. Nah, dalam hal ini Relationship Officer BCA ini berperan sebagai dia untuk memastikan nasabah mendapatkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua ada program Account Officer atau PAO. Dia berperan untuk memastikan nasabah supaya dia mendapatkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan para nasabah, termasuk juga untuk melakukan analisa kelayakan kredit bagi calon debitur. Kemudian yang ketiga ada program analisis kredit. Nah, tugas utama analis kredit di BCA ini dia melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Analisis kredit ini dia akan melakukan pengolahan data usaha serta jaminan dari calon debitur untuk menentukan apakah permohonan kreditnya itu bisa diberikan atau tidak. Kemudian yang keempat ada IT Trainee. Nah, program IT Trainee BCA ini adalah hasil kerjasama dari PT Adi Cipta Inovasi Teknologi dengan PT Bank Sentral Asia. Nah, dalam program ini, para peserta akan mengikuti training penuh selama 4 bulan di PT Adi Cipta Inovasi Teknologi dan kemudian akan mengikuti on the job training selama 1,5 bulan di divisi IT di BCA. Lanjut. Kemudian yang kelima ada program branch improvement. Nah, BCA sebagai bank yang selalu berinovasi dalam teknologi terkini, mereka berupaya untuk terus meningkatkan excellent customer experience-nya. Nah, melalui program branch improvement ini, BCA memiliki spirit untuk menjalankan dan terus mengembangkan pelayanan kepada nasabah-nasabahnya di cabang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keenam ada staf perekrutan. Nah, staf perekrutan ini dia berfungsi untuk mencari dan menemukan kandidat untuk mengisi kekosongan posisi di sebuah perusahaan. Nah, dalam hal ini, HR Recruiter ini punya beberapa tugas dan tanggung jawab supaya posisi yang sudah dibutuhkan itu bisa diisi dengan karyawan yang berkompeten dan berkualitas. Kemudian yang ketujuh ada staf legal korporasi. Nah, staf di bagian hukum ini bertanggung jawab atas beberapa hal, antara lain menangani proses litigasi, memeriksa atau mereview dokumen dari sisi hukum, kemudian memberikan pendapat atau opini-opininya dari sisi hukum kepada internal perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan tugas-tugas yang lainnya. Kemudian yang ke-8 ada staf keuangan. Dari pengertian tersebut, staf keuangan ini dia bertanggung jawab terhadap segala aktivitas keuangan. Intinya semua hal yang berhubungan dengan keuangan ini adalah tugasnya staf keuangan. Nah, baik dari pengelolaan, penerimaan, transaksi, pencatatan, dan laporan. Seorang finance dituntut ketelitian, keakuratan, dan kejujuran dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian yang ke-9 ada staf IT. Information Technology Support ini adalah bidang pekerjaan yang dia bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem jaringan, kemudian meningkatkan dan mengevaluasi objek komputer, instalasi, dan software. Intinya staf IT ini dia bekerja di bagian software dan hardware. Nah, melihat dari tanggung jawabnya ini, tentunya pekerjaan ini dia tergolong sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Kemudian nomor 10 ada staf strategic management credit consumer. Nah, menganalisa proses, dia tugasnya menganalisa proses, membuat dokumentasi hasil analisa, dan kemudian mengusulkan perubahan proses kerja terkait aktivitas kredit consumer. Kemudian nomor 11 itu ada staf digital media. Di sini ada beberapa tugasnya. Yang pertama adalah mengemas informasi-informasi yang disampaikan melalui media-media internal dengan desain dan penyampaian komunikasi visual yang baik. Kemudian tugas yang kedua ada mengembangkan penyampaian informasi internal melalui berbagai media kreatif. Kemudian yang ketiga, dia membuat ide-ide baru untuk pengembangan desain media komunikasi. Kemudian yang keempat, melakukan analisa dan evaluasi terhadap desain komunikasi yang sudah dibuat. Nah, kemudian yang terakhir ada mampu bekerja dalam tim maupun individu. Selanjutnya yang ke-12, ada staf analisa dan pengembangan pengamanan.
Nah, ini tugasnya ada 3. Yang pertama, mengelola sarana pengamanan elektronik, contohnya seperti akses kontrol, CCTV, security alarm, dan masih banyak lagi, di segenap kantor BCA. Kemudian yang kedua, dia melakukan analisa terkait kebutuhan sarana pengaman elektronik yang akan diimplementasikan di kantor-kantor BCA. Kemudian yang ketiga, dia mengelola database seluruh peralatan yang terpasang. Kemudian yang ke-13, International Banking Staff. Nah, tugasnya yang pertama adalah dia memberikan solusi bisnis dan informasi seputar servis dan produk perbankan untuk korporasi Jepang yang berada di Indonesia ataupun di Jepang. Kemudian yang kedua, dia membangun relasi dengan pihak-pihak institusi Jepang. Dan kemudian yang ketiga, dia mengkoordinasi dan membantu pengembangan bisnis secara global bagi pelanggan yang membutuhkan rekan kerja Jepang. Kemudian yang ke-14 ada BCA Banker Program. Nah, BCA Banker Program ini dia program yang berfungsi untuk membentuk pemimpin-pemimpin muda BCA yang berkualitas dan berkarakter untuk membangun BCA di masa depan. Nah, lulusan baru ini juga bisa meniti karir pada lowongan pekerjaan ini, lowongan pekerjaan BCA Banker Program. Nah, lebih-lebih yang punya pengalaman juga bisa melamar pada posisi lowongan pekerjaan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adrianus Numardika dengan NIM 6820201116. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Elizabeth mengenai job description, yaitu yang ke-15, data scientist. Data scientist dengan kemampuan statistiknya akan membantu BCA dalam menelusuri, mengelola berbagai informasi data yang tersebar luas dan dapat menjelaskan secara cermat pengertian dari kumpulan data tersebut untuk mendukung perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam pengambilan inisiatif perusahaan ke depannya. Yang ke-16, Staff Human Resource Business Partner, yaitu sebagai salah satu perusahaan yang mementingkan segenap karyawannya. Tentunya BCA membutuhkan staf berpengalaman dalam bidang business partner untuk membantu dalam pengembangan karyawan BCA. Kemudian yang ke-17, Staff Senior Product Development, yaitu Product Development adalah bagian penting dari BCA yang menentukan pengembangan solusi sesuai dengan kebutuhan dan segmen nasabah. Untuk itu, diperlukan kemampuan untuk mengusulkan inovasi, pengembangan produk kartu kredit, melakukan koordinasi, dan sebagai penghubung antara tim bisnis, tim pengembang, dan pihak ketiga. Memonitor status perkembangan pelaksanaan proyek perkembangan produk. Kemudian yang ke-18, Staff Senior Analisis Kartu Kredit. Analisis kartu kredit adalah bagian dari BCA yang menentukan pemberian solusi sesuai dengan kebutuhan dan segmen nasabah. Untuk itu, diperlukan kemampuan untuk melakukan analisa atas kelayakan pemberian kartu kredit atau kartu kredit produktif lainnya. Yang ke-19, Senior Mechanical dan Electrical Designer. Bertugas untuk mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan serta pemeliharaan berbagai jenis mesin yang digunakan untuk aktivitas perbankan. Kehadiran mereka memiliki peran sentral dalam memastikan kegiatan perbankan tidak mengalami gangguan. Kemudian, bidang usaha di BCA, yaitu pada tanggal 11 Mei 2000, Bank BCA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum saham perdana BBCA sebanyak 662.400 saham dengan jumlah nilai nominal 500 dengan harga penawaran 1.400 per saham yang merupakan 22% dari modal saham yang ditempatkan dan di-store. Sebagai bagian dari diinvestasi kepemilikan saham Republik Indonesia yang diwakili oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Saat ini, BCA memiliki 8 anak perusahaan yang bergerak dalam 6 lini bisnis, yaitu BCA Finance dan CS Finance yang bergerak pada pembiayaan bermotor, BCA Insurance dan BCA Life yang bergerak dalam bidang asuransi, BCA Sekuritas yang bergerak dalam bidang sekuritas, BCA Syariah bergerak di dalam
bidang perbankan syariah, BCA Finance Ltd yang bergerak di bidang remittasi dan Central Capital Ventura atau GCV yang bergerak di bidang teknologi finansial dan industri finansial. Pada tahun 2017, BCA mencatat pertumbuhan penyaluran kredit korporasi sebesar 14,5% yang mencapai 177,3 triliun rupiah. Sektor industri yang mendapat penyaluran kredit paling besar adalah sektor perkebunan dan pertanian sebesar 12,6%, disusul oleh jasa keuangan sebesar 10,6% dan sektor pembangkit energi dan tenaga listrik sebesar 7,3%. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aryo Rodjana dengan NIM 68202091. Di sini saya akan melanjutkan untuk slide 11, yaitu tentang proses bisnis. PT Bank Sentral Asia (TBK) atau BBCA menyampaikan dampak pandemi COVID-19 terhadap operasional perusahaan. Bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia atau bisa disingkat dengan BEI memastikan kegiatan operasional bank tetap berjalan secara normal di tengah masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dalam pernyataan resmi BCA yang disampaikan Linda Chandrawati sebagai Kepala Subdivisi BCA, manajemen perseroan menyatakan mendukung #Banking from Home dengan memperkuat inisiatif platform perbankan digital, termasuk meningkatkan limit transfer internet banking individu atau bisa kita pakai aplikasi dengan klik BCA hingga 250 juta per hari. Selain itu, perseroan juga konsisten mempromosikan aplikasi BCA Mobile untuk berbagai aktivitas finansial nasabah, serta Halo BCA Call Center yang akan siap untuk melayani nasabahnya selama 24 jam untuk setiap hari. Adapun untuk karyawan, BCA memberlakukan kebijakan work from home untuk skala bergiliran, pembagian operasional kerja, hingga menyediakan bus khusus karyawan. Kami mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam aktivitas internal dan eksternal untuk mendukung berbagai aspek operasionalnya sehari-hari. Pada saat ini, BCA sedang memproses restrukturisasi kredit kepada nasabah tertentu dalam tiap segmen agar mencapai keberhasilan pemulihan. Sebelumnya, BCA juga pernah mengungkapkan tengah memproses restrukturisasi kredit sekitar 65 triliun rupiah hingga 82,6 triliun rupiah atau setara dengan 10-14% dari keseluruhan portofolio kredit bagi debitur yang berdampak pandemi virus corona hingga Mei 2020. Jumlah restrukturisasi itu berasal dari sekitar 72.000 debitur atau 10% dari total debitur seluruh segmen. Untuk visi misi dari PT BCA ini sendiri, visinya ini adalah bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Jadi visinya sendiri ini, BCA ini ingin agar sebagai bank nomor 1 di Indonesia atau sebagai bank pusat yang ada di Indonesia. Untuk misinya ini, pertama kali ini misinya membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian, pembayaran, dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Untuk misi yang kedua ini, jadi BCA ini ingin agar ia lebih mengedepankan nasabahnya. Untuk yang ketiga, BCA ini ingin meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA itu sendiri. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sandy. Perkenalkan, nama saya Sandi Prenanda Susilo dengan NIM 6820201110. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan dari tujuan BCA, yaitu membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Lalu selanjutnya ada memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Selanjutnya ada meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Sasaran BCA. Sasaran perusahaan Bank Sentral Asia pada umumnya sama dengan bank-bank lainnya,
yaitu memberikan layanan kepada para nasabah dalam bidang keuangan. Mengembangkan layanan yang berkualitas dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan untuk para karyawannya akan mendorong daya saing BCA dan para mitra. Selain itu, meningkatkan profesionalisme secara berkesinambungan akan membangun kemitraan yang saling menguntungkan dalam pekerjaan dan membangun perusahaan. Pada saat ini, BCA sedang memproses restrukturisasi kredit kepada nasabah tertentu dalam tiap segmen agar mencapai keberhasilan pemulihan. Sebelumnya, BCA mengungkapkan tengah memproses restrukturisasi kredit sekitar 65 triliun hingga 82,6 triliun rupiah atau setara dengan 10-14% dari keseluruhan portofolio kredit bagi debitur yang terdampak pandemi virus corona hingga Mei 2020. Jumlah ini berasal dari sekitar 72.000 debitur atau 10% dari total debitur seluruh segmen. Presiden Direktur BCA, Jahja Setiatmaja, mengatakan upaya restrukturisasi ini sejalan dengan inisiatif pemerintah dalam mendukung kelanjutan usaha pelaku bisnis dan perekonomian nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.